warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Edi Suprayogi dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang pemilik usaha dari ternak kambing perah yang berada di Kabupaten Deli Serdang guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen peternakan. Bagaimana kelanjutannya? Berikut cuplikan videonya. Ya, Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? saya Muslim Sembiring. Usahanya berdiri sejak kapan, Pak? Peternakan ini berdiri bulan Juni ya, tahun 2019. Ternaknya ternak apa sih, Pak? Kita di sini khusus untuk peternakan kambing perah. Jenis ternaknya? Jadi jenis kambing yang ada di peternakan kita ini adalah persilangan antara kambing sanen dengan kambing peranakan Etawa atau kita sebut dengan kambing sapera. Jumlahnya berapa, Pak, keseluruhan? Saat ini total populasi kita sekitar 80-an ya, 80, kurang lebih 80. Kalau boleh tahu, Bapak ini beli bibit kambingnya dari mana? Jadi kalau untuk bibitnya kita hanya mendatangkan pejantan ya, kita mendatangkan pejantan dari Australia sana. Jadi untuk betinanya itu kita tahan. Jadi kelahiran yang anak betina itu kita tahan sebagai indukan. Jadi untuk menghindari inbreeding hanya jantan aja yang kita masukkan di luar. Ukuran kandangnya, Pak? Ukuran kandang kita ini kan letter L ya. Iya, betul. Yang ini ke sana ini 11 kali 16, sedangkan yang L-nya ini 8 kali 6. Pak mempunyai tenaga kerja atau enggak? Ada satu kepala kandang di sini. Satu kepala kandang. Itu kerjanya apa aja, Pak? Sebenarnya dia fokus hanya untuk mengurus ya, untuk mengurus kambing ini, menjaga. Di sini hanya untuk merawat sekaligus untuk pembersihan lah. Berarti untuk pakannya sendiri itu dari rumput ya, Pak? Kita ada rumput, ada konsentrat. Kalau untuk takarannya untuk sekali pakan itu berapa, Pak? Kalau untuk rumputnya mungkin sekitar ya sama standar ya, kurang lebih 10% dari bobot badannya. Sedangkan konsentratnya kita bermain di 3%, 3 sampai dengan 4%. Kita konsentrat kita buat sendiri. SNI-nya di sini kita pakai 16%, proteinnya, energinya kita pakai sekitar 2.600. Tapi konsentrat kita itu bahan keringnya sekitar 80% bahan keringnya kita buat di sini. Sementara sisanya hijauan segar atau ada juga silase ya. Penyakit yang paling sering di sini yang namanya kambing perah, yang pertama pasti mastitis, yang kedua blood, kembung, yang ketiga pneumonia. Kalau untuk spesifikasi dari obat-obatnya itu, Pak, fungsinya untuk apa aja? Yang satu sih yang posisi ini, kalau untuk ini ya untuk mastitis biasanya kita combine dengan antiradang atau paracetamol ya. Gunanya apa? Gunanya pada saat mastitis itu kan dia tidur dan badan itu demam ya, kita kasih paracetamol. Sedangkan untuk mastitis ini kan umumnya disebabkan oleh bakteri Haemophilus ya. Jadi itu kita kasih antibiotik yang memang membunuh itu. Contohnya si amoxicillin misalnya. Sedangkan kalau untuk pneumonia ini kan dia menyerang paru-paru ya. Jadi kita kasih biasanya kandungannya dari Spiramycin. Pemeriksaan hewan ini kebetulan background saya juga kan peternakan. Jadi dilakukan oleh saya sendiri. Untuk pakan sendiri, Pak, berapa kilo untuk per hari? Total pakan kita per hari untuk rumput aja kita sekitar 80 kilo, konsentrat sekitar 40 kilo. Ditambah emas tahu ya, emas tahu kita sekitar 120 kilo. Apa itu, Pak, kira-kira? Yang utama pemasarannya. Jadi kita agak sulit mengembangkan usaha ini karena pemasaran susu kambing itu kan susah ya. Kita agak terkendala di pemasaran
ketika kita mau melangkah ke dunia industri, sehingga kami menyesuaikan antara penjualan dengan produksi kita untuk menghasilkan susu dan untuk menghasilkan bibit-bibit kambing. Harga per liternya itu ada terbagi ya, jadi ada end user dan ada harga user. Jadi ada harga reseller. Jadi kalau reseller itu 35.000, kalau end user itu 50 sampai dengan 60. Ya, produksi kita rata-rata di sini sekarang sekitar 30 liter ya, 30 liter rata-rata average harga susu kita sekitar 35.000 lah kita. Karena segmen besar kita kan ada dua tadi, end user dan reseller. 35.000 per hari berarti 30 kurang lebih 900-an. Sekian Pak, mungkin yang dapat saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bapak yang sudah saya wawancarai. Pada kesempatan kali ini saya menyimpulkan beberapa kendala yang terdapat pada usaha ternak kambing perah pada saat wawancara dengan Bapak Muslim Sembiring selaku pemilik usaha ternak tersebut. Pertama, beliau hanya memiliki satu tenaga kerja yang bertugas untuk menjaga dan mengurus ternak tersebut. Dalam hal itu, menurut saya itu tidak masalah, karena itu merupakan hak beliau untuk mempekerjakan berapapun jumlah orangnya. Tetapi dalam hal manajemen usaha, terkhusus bidang peternakan, akan lebih baik jika tenaga kerjanya bekerja secara spesifik pada bagian-bagian tertentu, seperti pada bagian pemberian pakan, pemerahan susu, perawatan, dan sebagainya. Biarpun begitu, tenaga kerja beliau mampu melakukan semua tugasnya, dan dengan satu tenaga kerja itu mungkin lebih menghemat biaya pengeluaran terkhusus bagian gaji daripada mempekerjakan banyak orang. Dalam hal penanganan penyakit ternak kambing perah, beliau juga sering berkonsultasi kepada beberapa dokter hewan jika penyakit itu tidak dapat beliau atasi. Menurut saya hal tersebut merupakan hal yang tepat bagi penanganan penyakit terhadap ternak dengan berkonsultasi kepada dokter hewan guna memberikan pengobatan yang tepat terhadap penyakit ternak tersebut. Yang terakhir, pada pemasaran, beliau terkendala untuk memasarkan susu kambing tersebut dikarenakan pada umumnya orang meminum susu dikarenakan sakit. Jika kita tidak sakit, maka enggan untuk membeli ataupun meminum susu tersebut. Ketika mau melangkah ke dunia industri, maka dibutuhkan produksi susu yang banyak agar kebutuhan pemasaran dapat dipenuhi. Dengan keterbatasan produksi susu, maka pemasaran akan menyesuaikan dengan hasil produksi. Menurut saya dalam hal ini beliau perlu menambahkan lagi ternak perah agar menghasilkan produksi yang banyak lagi dan mengembangkan ke dunia industri agar lebih luas lagi dalam pemasarannya. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muslim Sembiring selaku narasumber saya, dan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah.